Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal latihan 4.1 matematika kelas 9 SMP. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Jadi kongruen itu tentunya ciri-cirinya, bangunnya, persis bentuknya adalah sama. Nah, sekarang kita jawab. Tentunya di sini yang sama adalah pertama A dan J. Nah, ini namanya kongruen, persis bentuknya sama. Kemudian B dan I, kita lihat gambar B dan I. Berikutnya C dan F, kita lihat di sini C dan F ini persis gambarnya bentuknya sama. Lalu D dan G, dan yang terakhir adalah E dan H. Nomor 2, manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Nah, di sini lagi kita cari lagi bentuk yang sama. Sekarang kita jawab, yaitu A, D, dan H. Ini gambarnya bentuknya sama. Kemudian B, E, I, dan C, F, G. Nomor 3, apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini adalah kongruen? Jelaskan. Jadi ini kita tidak tahu persis ini apakah kongruen atau tidak. Jadi kongruen itu tadi bentuknya harus sama. Jadi ini harus kita ukur memang panjangnya sama, kemudian bentuk-bentuknya juga adalah sama. Nah, jadi ini jawabannya, ini ada dua alternatif. Sekarang kita jawab. Ada dua alternatif jawaban. Alternatif pertama adalah pensil-pensil tersebut kongruen jika ternyata ukuran dan bentuknya sama. Nah, jadi itu perjawaban pertama. Jawaban kedua, yaitu pensil-pensil tersebut tidak kongruen jika ternyata ukuran dan bentuknya berbeda. Nah, karena ini kita tidak bisa langsung mengukur dan melihatnya secara jelas untuk bentuk hasilnya, maka kita memilih dua jawaban seperti ini. Nomor 3, tuliskan pasangan bangun yang kongruen dari gambar-gambar berikut. Kemudian tentukan apakah bangun tersebut adalah melalui pergeseran ataupun rotasi atau translasi. Jadi kita jawab. Nah, pertama, tentunya yang kongruen ini gambar ADN. Ini kongruen, jadi bisa jadi ini ada pergeseran, transformasi pergeseran. Kemudian berikutnya CJO, ini juga sama, bisa jadi gabungan pergeseran ataupun rotasi. Berikutnya adalah DEMH. Nah, ini bisa translasi, rotasi maupun dilatasi. Berikutnya F dan G. Gambar F dan G ini adalah kemungkinannya adalah dilatasi. Kemudian I dan L, IL juga kongruen, hubungannya adalah rotasi. Jadi ini diputar ini bangunnya. Dan yang terakhir adalah K dan M. Ini hubungan dilatasi. Oh, ini masih ada. Berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Jadi ini antara gambar-gambar, kedua gambar ini sudah dinyatakan kongruen. Kemudian di sini kita disuruh tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sekarang kita mulai jawab dengan I1. Kita gambar I1, kita lihat dulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB. Kita lihat AB ini dengan NO. N dan O itu bersesuaian, jadi panjangnya sama. Nah, berikutnya BC dan OM. Lihat BC dengan OM, dan
AC dan sama dengan MM. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A dengan sudut N, sudut B dengan sudut O, dan sudut C dan sudut sama dengan sudut M. Kemudian yang berikutnya, gambar I2, sisi-sisi yang bersesuaian, AB sama dengan MN, jadi bersesuaian itu sehingga panjangnya sama, lalu BC sama dengan NO, CD sama dengan OP, dan DA sama dengan PM. Kemudian kita lihat sudut-sudutnya, kita cari yang bersesuaian, yaitu sudut A sama dengan sudut M, sudut B sama dengan sudut N, sudut C sama dengan sudut O, dan sudut D sama dengan sudut P. Berikutnya kita lihat gambar I3. Kita mulai cari sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat ABI sama dengan DE, BC sama dengan EF, dan AC sama dengan DF. Kemudian sudut-sudutnya, sudut A tentunya sama dengan sudut D. Kemudian sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Kita lihat di gambar I4. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB sama dengan JK, BC sama dengan KL, dan CD sama dengan LM, dan DA sama dengan MG. Kita lihat kembali sudut-sudut yang bersesuaiannya, yaitu sudut A sama dengan sudut E, kemudian sudut B sama dengan sudut K, dan sudut C sama dengan sudut, dan sudut D sama dengan sudut M. Berikutnya kita lihat gambar I4, kita lihat dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini tentunya pertama JK sama dengan SR, KL sama dengan RQ, LM sama dengan QW, MN sama dengan PT, dan NJ sama dengan TS. Kemudian kita kembali lihat sudut-sudutnya. Sudut J sama dengan sudut K sama dengan sudut R, dan terakhir sudut N sama dengan sudut L. Sisi-sisi yang bersesuaian untuk gambar I4 sekarang, mulai dari PQ dengan PW, EYW, IR, YZ, RS, ZY, STYX, TPXW. Kemudian sudut-sudutnya, sudut P sama dengan sudut W, sudut Q sama dengan sudut V, R, Z, S, dan Y. Terakhir, sudut T sama dengan sudut X. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.